Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi tentang Monera. Monera ini merupakan salah satu kingdom dalam sistem 5 kingdom yang diungkapkan oleh Whittaker. Ciri khas dari Monera ini adalah prokariot. Pro itu artinya belum, kariot itu membran inti sel. Jadi, kelompok Kingdom Monera ini merupakan kelompok makhluk hidup yang belum memiliki membran inti sel. Oke, Monera memiliki dua kelompok besar. Yang pertama, ada namanya Archaebacteria. Dan yang kedua, ada Eubacteria. Archaea ini, menurut kata dasarnya berarti kuno. Dan Eubacteria, Eu itu berarti sejati. Inilah kelompok bakteri yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Eubacteria dibagi lagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, bakteri. Ini adalah kelompok bakteri nanti yang kita biasa sebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada cyanobacteria atau kelompok alga biru. Sekarang kita bahas kelompok bakteri. Ukuran bakteri diameternya mulai dari 0,5 sampai 5 mikrometer. Kemudian, bakteri-bakteri ini memiliki bentuk dasar. Ada 3 bentuk dasarnya. Yang pertama, berbentuk basil atau batang. Yang kedua, kokus atau bulat. Dan yang ketiga, berbentuk spiral. Bakteri juga memiliki bentuk perpaduan. Yang pertama nih, ada perpaduan kokobasil. Bentuk perpaduan bulat dan batang. Yang kedua, vibrio. Bentuknya seperti tanda baca koma. Yang ketiga, spiroseta. Bentuknya spiral seperti skrup. Kemudian, bakteri juga memiliki bentuk kumpulan. Misalnya, bentuk kumpulan bakteri basil itu terdiri dari monobasil, artinya bentuk bakteri batang yang hanya satu. Kemudian ada diplobasil, gabungan dari 2 bakteri yang berbentuk seperti batang. Dan yang ketiga, streptobasil, gabungan dari banyak bakteri batang yang membentuk seperti rantai. Selanjutnya, bentuk kumpulan bakteri kokus terdiri dari monokokus, jadi satu bakteri bulat. Yang kedua, diplokokus, gabungan dari 2 bakteri yang berbentuk bulat. Yang ketiga, tetrakokus, gabungan dari 4 bakteri bulat. Selanjutnya, sarkina, bakteri bulat yang berkumpul membentuk kubus. Selanjutnya ada streptococcus, gabungan dari
beberapa bakteri yang berbentuk bulat membentuk seperti rantai. Yang terakhir, bentuk kumpulannya yaitu Staphylococcus seperti untaian buah anggur. Sekarang, mari kita lihat struktur tubuh bakteri. Lapisan paling luarnya terdapat kapsul atau lendir, kemudian terdapat dinding sel. Di dinding sel ini juga terdapat flagella. Kemudian di lapisan kedua terdapat membran sel. Di dalamnya kita akan menemukan ada namanya ribosom, klorosom, sitoplasma, mesosom, granula, dan vakuola. Kemudian di tubuh bakteri ini terdapat dua jenis DNA. Yang pertama namanya plasmid, bentuknya seperti lingkaran. Kemudian terdapat DNA yang disebut dengan nukleoid. Sekarang kita bahas fungsi dari struktur tubuh bakteri. Yang pertama, lapisan paling luarnya bisa terdapat kapsul dan juga ada bakteri yang mengandung lendir. Kapsul ini biasanya lapisannya tebal dan terdapat pada bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit. Sedangkan lapisan lendir ini biasanya lapisannya tipis dan terdapat pada bakteri saproba atau bakteri yang berfungsi sebagai pengurai. Yang kedua, struktur dari tubuh bakteri itu terdapat dinding sel, di mana dinding sel ini tersusun dari senyawa peptidoglikan, gabungan dari protein dan karbohidrat. Yang ketiga, ada membran sel yang tersusun dari senyawa fosfolipid dan protein. Yang keempat, ada organel mesosom. Ini sama dengan mitokondria pada sel eukariot. Fungsinya penghasil energi. Yang kelima, ada sitoplasma, cairan sel tempat melekatnya organel-organel sel bakteri. Yang keenam, terdapat ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang ketujuh, struktur bakteri itu terdapat DNA. Ada dua jenis DNA. Yang pertama ada namanya DNA kromosom yang disebut dengan nukleoid. Kemudian ada DNA non-kromosom atau kita sebut dengan plasmid. Bentuknya melingkar dan biasanya plasmid ini digunakan dalam proses rekayasa genetika. Yang kedelapan, struktur tubuh bakteri itu terdapat granula yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian yang kesembilan, di beberapa jenis bakteri terdapat struktur yang disebut dengan vakuola gas, alat pengapung pada bakteri yang melakukan fotosintesis. Jadi bakteri yang ada di perairan akan menggunakan vakuola gas ini untuk mengapung ke permukaan. Yang ke-10 ada klorosom. Ini biasanya terdapat pada beberapa jenis bakteri yang bisa melakukan fotosintesis. Karena fungsi dari klorosom ini sebagai tempat melakukan proses fotosintesis. Struktur tubuh bakteri yang terakhir yaitu terdapat flagel yang berfungsi sebagai alat gerak. Berdasarkan jumlah dari flagelnya, maka dibagi menjadi beberapa jenis bakteri.
Yang pertama, Atrich, yaitu bakteri yang sama sekali tidak memiliki flagel. A artinya tidak. Yang kedua, Monotrich. Mono artinya satu. Ini merupakan jenis bakteri yang hanya memiliki satu flagel di tubuhnya. Yang ketiga, Lophotrich. Bakteri yang memiliki banyak flagel di salah satu sisi tubuhnya. Kemudian ada Amphitrich, memiliki dua flagel di masing-masing sisi tubuhnya. Cara untuk mengingatnya, amfibi, dua alam, hidup di dua tempat. Kemudian yang terakhir ada Peritrich, bakteri yang memiliki flagel di seluruh tubuhnya, di seluruh permukaan tubuhnya. Selanjutnya, kita akan mengenal ada kelompok bakteri gram positif dan gram negatif. Kelompok bakteri ini ditemukan oleh seorang ahli bernama Hans Christian Gram. Hans Christian Gram ini melakukan pewarnaan terhadap bakteri, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Maka akan terdapat dua jenis bakteri. Yang pertama, bakteri gram positif. Apabila dilakukan teknik pewarnaan, kemudian dilihat di bawah mikroskop, bakterinya berwarna ungu dan memiliki ciri-ciri peptidoglikan atau senyawa penyusun dinding selnya itu tebal. Contoh bakterinya yaitu Clostridium. Kelompok yang kedua yaitu kelompok bakteri gram negatif. Ketika dilakukan teknik pewarnaan, kemudian dilihat di bawah mikroskop, maka bakteri ini akan berwarna merah dengan peptidoglikan yang tipis. Contoh bakterinya yaitu Rhizobium. Kita akan bahas pertahanan dalam tubuh bakteri. Bakteri itu akan bisa membentuk endospora, yaitu bentuk nonaktif bakteri ketika lingkungan tidak mendukung atau lingkungan yang ditempatinya tidak baik. Dan bentuk endospora ini banyak terdapat pada bakteri golongan gram positif. Kita bahas cara hidup bakteri. Yang pertama, autotrof. Kelompok bakteri yang bisa membuat makanan sendiri. Autotrof ini dibagi menjadi fotoautotrof, bakteri yang mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan energi cahaya. Kemudian yang kedua, chemoautotrof. Bakteri yang mampu melakukan atau membuat makanan sendiri dengan menggunakan bantuan energi kimia. Contoh bakteri chemoautotrof ini adalah bakteri nitrifikasi. Misalnya Nitrosococcus nitrosomonas. Yang kedua, cara hidupnya ada yang bersifat heterotrof. Kelompok bakteri yang tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga membutuhkan organisme lain. Heterotrof ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jenis bakteri saproba, pengurai, yaitu bakteri yang mengurai makhluk hidup yang sudah mati.
Yang kedua, kelompok bakteri heterotrof hidup dengan cara parasit, yaitu bakteri yang merugikan organisme lain. Misalnya, bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, maupun pada tumbuhan. Yang terakhir, bakteri heterotrof hidup dengan cara simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya, bakteri Rhizobium yang hidup di bintil akar leguminase. Cara hidup bakteri selanjutnya yaitu ada jenis bakteri aerob. Bakteri yang hidupnya membutuhkan oksigen. Kemudian ada kelompok bakteri anaerob, yaitu kelompok bakteri yang hidupnya tidak membutuhkan oksigen. Kelompok bakteri anaerob ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ada anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang tetap hidup dengan atau tanpa oksigen. Jadi, ketika oksigen ada di sekitarnya, maka bakteri ini tetap bisa hidup. Yang kedua, anaerob obligat. Bakteri anaerob yang mati jika ada oksigen. Selanjutnya, kita bahas reproduksi pada bakteri. Reproduksi pada bakteri itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama aseksual dan yang kedua seksual. Reproduksi aseksual pada bakteri terjadi dengan pembelahan biner atau pembelahan langsung. Artinya, pembelahan pada bakteri ini tidak terdapat tahap-tahap pembelahan. Tahap-tahap pembelahan itu misalnya profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang kedua, reproduksi secara seksual itu dilakukan dengan pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lain. Reproduksi seksual ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama dengan cara konjugasi. Reproduksi seksual dengan cara konjugasi yaitu pemindahan DNA atau materi genetik antara satu bakteri dengan bakteri lain melalui pembentukan jembatan, di mana jembatan ini dibantu dengan struktur pili atau rambut yang ada di sekitar tubuh bakteri. Cara reproduksi seksual yang kedua yaitu transduksi. Cara ini yaitu pemindahan DNA atau materi genetik dengan bantuan virus yang menyerang bakteri. Atau istilah virus yang menyerang bakteri itu disebut dengan bakteriofag. Dan yang terakhir, reproduksi seksual pada bakteri dapat dilakukan dengan transformasi, yaitu pengambilan DNA secara langsung oleh bakteri dengan bantuan suatu enzim. Selanjutnya, kita bahas kelompok yang kedua dari Eubacteria, yaitu Cyanobacteria.
cyanobacteria atau alga biru. Ciri-ciri dari cyanobacteria ini, yang pertama, bisa berfotosintesis karena memiliki klorofil. Yang kedua, tubuh dari cyanobacteria ini berbentuk filamen atau seperti benang. Sekarang kita lihat struktur dari cyanobacteria dari gambar di bawah ini. Yang pertama, ada struktur yang disebut dengan heterosista atau heterokista yang berfungsi sebagai pengikat nitrogen. Yang kedua, struktur tubuhnya terdapat akinet. Ini sama halnya dengan endospora pada bakteri yang berfungsi sebagai pertahanan atau pelindung. Yang ketiga, bagian dari tubuh cyanobacteria ini terdapat biosit, sel-sel vegetatif yang berperan dalam fotosintesis. Selanjutnya, kita lihat cara hidup dari cyanobacteria. Yang pertama, cyanobacteria ini ada yang hidup bebas. Yang kedua, terdapat kelompok cyanobacteria yang hidup bersimbiosis mutualisme. Misalnya, ada jenis cyanobacteria yang hidup bersimbiosis dengan paku air dan pakis haji. Sekarang kita lihat cara reproduksi dari cyanobacteria. Yang pertama, cyanobacteria bisa melakukan reproduksi dengan pembelahan biner atau pembelahan langsung tanpa tahap pembelahan. Yang kedua, dengan cara fragmentasi, yaitu pemutusan bagian tubuh dari cyanobacteria. Dan selanjutnya, bagian tubuh tersebut akan membentuk individu baru. Contoh dari cyanobacteria, yang pertama ada nostoc, hidup bebas. Yang kedua ada Anabaena azolae, yang hidupnya bersimbiosis mutualisme dengan Azolla pinnata atau paku air. Simbiosis ini bisa menjadi alternatif pupuk urea karena bisa meningkatkan kadar nitrogen di lahan persawahan. Yang ketiga, contoh dari cyanobacteria yaitu spirulina yang berperan dalam pembuatan PST atau protein sel tunggal.